Coba bayangkan kamu sedang duduk di sebuah taman, suasananya tenang, anginnya pelan, langitnya cerah, dan di sebelahmu ada seseorang yang buta sejak ia lahir. Lalu tiba-tiba orang itu menoleh ke arahmu dan bertanya, "Tolong jelaskan kepada saya, apa itu cahaya?" Mungkin kamu mulai menjelaskan, cahaya adalah gelombang elektromagnetik, cahaya terdiri dari spektrum warna, cahaya dipantulkan oleh benda masuk ke retina, lalu diproses oleh otak. Penjelasanmu mungkin benar. Bahkan orang itu mungkin bisa menghafalnya. Ia bisa lulus ujian tentang teori cahaya. Tapi setelah semua penjelasan selesai, ia tetap berada dalam kegelapan yang sama. Karena cahaya tidak cukup dijelaskan. Cahaya harus dilihat. Inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Karena banyak orang yang sudah tahu banyak tentang kehidupan. Tahu tentang healing, tahu tentang trauma, tahu tentang spiritualitas, tahu tentang meditasi, bahkan tentang kesadaran. Tapi tetap saja hidupnya belum berubah. Karena ia baru memahami cahaya, belum benar-benar melihatnya. Hari ini saya ingin mengajak kamu untuk masuk ke salah satu ajaran kuno yang cukup dalam, yaitu Tantra, melalui lensa hypnoseduction. Ketika kamu mendengar Tantra, banyak orang yang langsung berpikir tentang sesuatu yang mistis, aneh, rahasia, dan sensasional. Padahal dalam esensinya, Tantra bukan sekedar ritual mistik. Tantra adalah ilmu tentang bagaimana mengalami kesadaran secara langsung. Tantra itu tidak mengenal tentang teori yang panjang, bukan juga sebuah dogma atau ceramah moral, tapi sebuah metode, cara. Karena Tantra tidak terlalu tertarik pada pertanyaan, mengapa saya menderita? Tantra lebih tertarik pada pertanyaan, bagaimana saya keluar dari penderitaan ini? Disinilah bedanya filsafat dan juga Tantra. Filsafat sering bertanya mengapa? Mengapa hidup ada? Mengapa manusia menderita? Mengapa alam semesta tercipta? Tapi Tantra bertanya bagaimana? Bagaimana kamu hadir? Bagaimana kamu diam? Bagaimana kamu menyadari nafas? Bagaimana kamu masuk ke tubuhmu? Bagaimana kamu menembus pikiranmu? Dan bagaimana kamu berhenti menjadi korban dari mesin kecemasanmu sendiri? Dan ini sangat dekat dengan hypnoseduction yang sering aku sampaikan dalam private coaching. Karena dalam hypnoseduction, saya tidak hanya ingin kamu memahami tentang hidup, tentang teori, tentang berbagai macam hal, tapi saya ingin kamu mengalami perubahan secara nyata, transformasi hidup secara nyata, yang bisa kamu rasakan hasilnya sendiri secara kehidupan, dan hidupmu menjadi semakin damai, bahagia, sehat, kaya raya, mulia, dan juga sejahtera. Kenapa pengetahuan saja tidak pernah cukup? Mungkin kamu sudah tahu banyak hal, tapi ketika hidup mulai menekanmu atau ketika kamu mengalami sebuah tantangan dalam kehidupan, tubuhmu tetap panik. Saat pasanganmu sikapnya berubah, kamu tetap cemas. Saat uangmu belum masuk ke rekening, kamu tetap takut. Saat ada kritik, kamu tetap defensif. Ketika masa lalu kamu tertrigger, kamu tetap menjauh dari emosi lama. Artinya apa? Artinya pengetahuanmu belum turun ke pengalaman hidupmu. Kamu tahu tentang cahaya, tapi matamu belum terbuka. Dan inilah masalah manusia modern. Kita terlalu banyak mengumpulkan informasi, tapi terlalu sedikit untuk mengalami keheningan. Kita tahu banyak tentang teori, tapi tubuh masih menyimpan luka lama. Kita berbicara tentang kesadaran, tapi sistem syarafmu masih hidup dalam mode bertahan. Kita berbicara tentang cinta, tapi hatimu masih tertutup. Dan kita mungkin berbicara tentang spiritualitas, tapi ego masih sibuk membuktikan diri. Maka Tantra datang bukan untuk menambah informasi. Tantra datang itu untuk membongkar ilusi bahwa tahu sama dengan berubah. Bayangkan lagi orang buta yang bertanya tentang cahaya. Filsafat menjelaskan tentang cahaya. Sains menjelaskan mengukur cahaya. Logika akan mendefinisikan cahaya. Tapi Tantra akan melakukan sesuatu yang berbeda. Tantra akan mengoperasi matanya karena yang dibutuhkan bukan penjelasan. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk melihat. Begitu juga dengan hidupmu. Kalau kamu hanya diberi penjelasan tentang ketenangan, mungkin kamu mengangguk, tapi tubuhmu tetap tegang. Kalau kamu hanya diberi
teori tentang cinta, mungkin kamu paham, tapi hatimu tetap takut untuk terbuka. Kalau kamu hanya diberi motivasi untuk sukses, untuk kaya raya, kamu mungkin semangat, tapi sebentar saja. Karena bawah sadarmu tetap berkata, kamu belum layak. Maka yang perlu disentuh bukan hanya pikiran sadarmu, yang perlu disentuh adalah akar, yaitu tubuh, emosi, sistem syaraf, bawah sadar, dan memori lama. Disinilah hypnoseduction menjadi sangat relevan, karena PCH bukan sekedar memberi nasihat. PCH itu membantu membuka lapisan yang selama ini membuat kamu buta terhadap cahaya dalam dirimu sendiri. Dalam Tantra, transformasi disebut sebagai mutasi. Kata ini bisa terdengar berat, seolah kamu harus menjadi manusia baru yang sempurna. Tapi sebenarnya mutasi bukan tentang menambah beban. Mutasi adalah tentang melepaskan beban itu sendiri. Bayangkan kamu memakai baju zirah besi yang sangat berat. Sudah bertahun-tahun kamu memakainya. Awalnya, baju itu dibuat untuk melindungimu. Mungkin dulu kamu terluka, dikhianati, ditolak, dipermalukan, tidak dianggap, tidak dicintai dengan benar. Lalu kamu membangun pertahanan. Kamu menjadi keras, curiga, cemas, dan tidak mudah percaya. Lama-lama, pertahanan itu menjadi seperti dirimu. Padahal itu bukan dirimu. Itu hanya baju zirah. Tantra itu akan berkata, lepaskan. Dalam hypnoseduction itu juga akan mengatakan hal yang sama, yaitu lepaskan. Karena kamu tidak perlu menjadi orang lain. Kamu hanya perlu menanggalkan apa yang bukan dirimu. Saat baju zirah itu dilepas, cara kamu bernafas berubah, cara kamu berjalan berubah, cara kamu mencintai berubah, cara kamu bekerja juga berubah, cara kamu menerima rezeki itu berubah. Dan itulah yang disebut mutasi. Bukan menjadi palsu, tapi menjadi utuh. Ada satu jebakan besar dalam spiritualitas. Ego bisa memakai pengetahuan spiritual untuk merasa lebih tinggi. Kamu membaca banyak buku, mengikuti banyak kelas, dan memahami banyak konsep. Lalu tanpa sadar, kamu merasa sudah bertumbuh. Padahal mungkin yang bertumbuh hanya koleksi teorimu. Bukan kesadaranmu, kamu tahu tentang penerimaan, tapi masih mudah menghakimi. Kamu tahu tentang keheningan, tapi masih tidak tahan untuk diam. Kamu tahu tentang energi, tapi masih mudah tersedot oleh drama. Kamu tahu tentang healing, tapi masih lari dari rasa sakitmu sendiri. Ini halus sekali. Pengetahuan bisa menjadi persembunyian dari ego, karena selama kamu sibuk belajar, kamu merasa sedang berubah. Padahal kadang kamu hanya menunda untuk benar-benar masuk ke dalam dirimu sendiri. Di sini saya sering menekankan bahwa semakin sedikit kamu tahu secara intelektual, semakin terbuka kamu terhadap pengalaman yang sejati. Ini bukan berarti kamu harus anti pengetahuan, bukan. Tapi ada momen ketika kamu perlu berani berkata, saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana cara benar-benar mencintai. Saya tidak tahu bagaimana cara benar-benar melepas. Saya tidak tahu bagaimana cara hidup dengan damai. Kalimat saya tidak tahu adalah sesuatu yang jujur, dan itu bisa menjadi pintu. Karena saat kamu merasa sudah tahu, kamu tertutup. Tapi pada saat kamu mengakui tidak tahu, kamu mulai bisa menerima. Seperti gelas yang kosong, baru diisi ulang. Dalam hypnoseduction, ini sangat penting. Karena proses transformasi membutuhkan kerendahan hati. Kamu tidak datang untuk membuktikan bahwa kamu sudah benar. Kamu datang untuk membuka diri, untuk melihat apa yang selama ini tidak terlihat, untuk merasakan apa yang selama ini kamu tekan, dan untuk melepaskan apa yang selama ini kamu kira itu adalah bagian dari dirimu. Bahasa logika dan bahasa cinta. Apa bedanya? Bahasa logika itu ingin menang. Bahasa cinta itu ingin menyatu. Bahasa logika berkata, aku benar, kamu salah. Bahasa cinta itu berkata, aku ingin memahami. Bahasa logika itu membela ego. Bahasa cinta itu membuka ruang. Dan coba kamu perhatikan hidupmu. Saat kamu berdebat dengan pasangan, keluarga, klien, apakah kamu benar-benar mendengarkan? Atau kamu hanya menunggu giliran untuk membalas? Seringkali saat orang lain baru bicara setengah kalimat, pikiran kita sudah sibuk menyusun argumen. Kita tidak mendengar, kita hanya bersiap untuk menyerang. Padahal transformasi dimulai ketika kamu bisa menerima tanpa langsung membela diri. Inilah kualitas feminim dalam Tantra. Bukan soal gender fisik, tapi soal sikap batin, yaitu menerima, membuka, menyerap, dan memberikan ruang. Seperti rahim. Rahim tidak berdebat dengan benih. Rahim menerima, lalu kehidupan tumbuh di dalamnya. Begitu
juga dengan ajaran sejati. Ia tidak cukup untuk diperdebatkan. Ia perlu untuk diterima, diserap, lalu dibiarkan tumbuh menjadi pengalaman. Di dalam diri setiap orang, itu ada maskulin dan feminim. Maskulin, energinya itu bergerak, memilih, menembus, dan mengambil keputusan. Sedangkan energi feminim itu menerima, merasakan, menampung, dan menyatukan. Banyak orang yang terlalu dominan di energi maskulin yang terluka. Mereka memaksa, mengontrol, mengejar, membuktikan, menganalisa, dan menghakimi. Tapi transformasi batin tidak bisa dipaksa. Ia harus diterima. Seperti tanah yang menerima hujan, kalau tanahnya keras, air hanya mengalir di permukaan. Tapi kalau tanahnya lembut, air masuk ke dalam dan menumbuhkan kehidupan. Begitu juga dengan tubuhmu. Kalau kamu terlalu keras pada dirimu, penyembuhan hanya menyentuh permukaan. Tapi kalau kamu mulai untuk bersikap lembut, melunakkan hatimu, dan ketika kamu berhenti untuk melawan rasa sakit, ketika kamu mengizinkan emosi muncul tanpa dihakimi, disitulah energi mulai bergerak. Dan disitulah PCH bekerja dengan sangat dalam. Bukan dengan memaksa kamu untuk berubah, tapi dengan membimbing tubuhmu merasa aman untuk melepas. Dalam Tantra, itu dikenal sebagai amoral, bukan immoral. Immoral itu berarti melawan moralitas, sedangkan amoral berarti tidak bergerak di ranah menghakimi moral. Contohnya seperti obat. Obat tidak bertanya apakah pasiennya orang baik atau buruk. Obat hanya bekerja menyembuhkan penyakit. Tantra juga begitu. Ia tidak bertanya apakah kamu pantas atau tidak. Ia hanya memberikan metode. Kalau kamu marah, Tantra tidak berkata kamu berdosa. Tantra berkata, lihat kemarahan itu, masuki, sadari, dan transformasikan. Kalau kamu takut, Tantra tidak berkata kamu lemah. Tantra berkata, sadari ketakutan itu, rasakan tubuhmu, dan hadir. Kalau kamu penuh luka, Tantra tidak berkata kamu rusak. Tantra berkata, masuklah ke dalam, di balik luka itu ada sebuah pintu. Dan ini sangat membebaskan. Kenapa? Karena kamu tidak perlu menolak dirimu untuk mulai berubah. Kamu mulai dari apa adanya dirimu hari ini. Sekarang kita masuk ke inti dalam ajaran hypnoseduction. Kenapa orang yang sudah paham tapi tetap tidak berubah? Karena pemahaman hanya ada di kepala mereka. Sedangkan luka ada di tubuh mereka. Kamu bisa paham bahwa kamu harus tenang, tapi amigdalamu itu masih menyala. Kamu bisa paham bahwa masa lalumu itu sudah lewat, tapi sistem syarafmu masih hidup di masa lalu. Kamu bisa paham bahwa kamu layak dicintai, tapi tubuhmu masih mengingat penolakan yang lama. Dan kamu bisa paham bahwa kamu itu bisa untuk sukses, tapi bawah sadarmu masih merasa sukses itu tidak aman. Maka perubahan tidak cukup dilakukan dengan berpikir, perubahan perlu menyentuh ke sistem tubuhmu, yaitu emosi, energi, bawah sadar, memori seluler, dan respon otomatis. Inilah mengapa banyak orang yang sudah banyak belajar tapi hidupnya masih merasa sama. Mereka tidak kurang informasi, mereka membutuhkan pelepasan. Dalam private coaching hypnoseduction, itu bekerja bukan di level teori atau pikiran, tapi private coaching hypnoseduction atau PCH itu membantu kamu mengalami langsung perubahan dari dalam. Bukan hanya berkata jangan takut, tapi membantu tubuhmu melepaskan rasa takut itu. Bukan hanya berkata lepaskan masa lalu, tapi membantu emosi lama keluar dari sistem. Bukan hanya berkata kamu layak, tapi membantu bawah sadarmu mulai menerima rasa layak itu. Dan disinilah PCH sejalan dengan esensi Tantra. Dari pengetahuan menjadi pengalaman, dari teori menjadi transformasi, dari kepala turun ke tubuh, dari memahami cahaya menjadi melihat cahaya. Dalam PCH, kamu akan dibimbing untuk masuk ke akar yang paling dalam. Apa emosi yang masih tersimpan, apa luka yang masih aktif, apa pola bawah sadar yang terus mengulang, dan apa energi yang masih tertahan. Ini adalah proses one-on-one coaching yang membantu kamu untuk melepaskan trauma dan blok masa lalu dan bawah sadar dan menstabilkan energi dan emosi, membersihkan jalur energi di dalam tubuhmu, mengaktifkan potensi diri dan membangun ulang program bawah sadar yang bisa bekerja secara otomatis. Karena kamu tidak perlu menjadi orang yang baru, kamu hanya perlu menjadi versi dirimu yang terbaik. Untuk kamu yang ingin join di private coaching, kamu bisa klik link di deskripsi dan bisa langsung masuk ke website atau hubungi nomor yang tertera. Karena pada akhirnya yang mengubah hidupmu bukan hanya apa yang kamu pahami,
ini, tapi apa yang akhirnya bisa kamu lepaskan dari tubuh, hati, dan bawah sadarmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus tumbuh, terus mekar, dan izinkan dirimu melihat cahaya itu secara langsung.